Shalom Sobat BSJD dimanapun saat ini berada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Vikaris Angli KRN STH yang melayani di wilayah Resort GKE Parenggean yang akan membawakan perenungan kita pada hari ini. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, kita minta tuntunan hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu. Terangilah hati dan teguhkanlah iman kami, agar mampu menerima dan melakukan firman-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa boleh diberkati dan menjadi berkat. Amin. Gereja Kalimantan Evangelis menetapkan kitab perjanjian lama 1 Samuel pasal 24 ayat 1-23 untuk kita renungkan bersama. Namun saya akan membacakan bagi kita khususnya pada ayat 13 dan 16 saja. Demikian saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tangan-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, tentu menjadi seseorang yang diurapi sebagai raja terdengar sangat menarik. Namun ternyata tidak demikian bagi Daud. Kenapa? Karena Daud menyadari bahwa ia akan menjadi seorang individu yang diburu oleh orang nomor satu saat itu, yakni Raja Saul. Lalu kenapa Raja Saul memburu Daud? Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, Saul adalah raja pertama yang Allah pilih untuk mendirikan kerajaan Israel. Tetapi selama pemerintahannya tersebut, ia seringkali mendiskualifikasi dirinya dari jabatan tinggi dengan ketidaktaatannya kepada Allah. Mengakibatkan roh Allah sudah tidak bersama dengannya sehingga Allah mengalihkan tahtanya kepada orang lain. Lalu suatu ketika ada seorang prajurit bernama Daud. Ia telah berhasil mengalahkan ribuan tentara musuh sehingga sangat dipuji-puji oleh banyak orang. Namun rupanya hal tersebut mendatangkan iri dengki Raja Saul. Ketakutan akan tahta tersebut bisa diserahkan kepada Daud menimbulkan kebencian. Sehingga hari-hari Raja Saul hanya memburu Daud. Apalagi Saul mengetahui bahwa Allah beserta Daud. Karena itulah sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, Daud selalu berusaha melarikan diri dari orang yang ingin menghabisinya tersebut. Oleh sebab itulah dari pasal 19 sampai pasal 24 kita melihat bagaimana perjuangan Daud bersembunyi melarikan diri dari Raja Saul. Dan salah satu yang menjadi tempatnya adalah di En-Gedi yang menjadi perenungan kita hari ini. En-Gedi merupakan sumber mata air tawar yang amat penting di tepi sebelah barat Laut Mati. Dan di En-Gedi juga terdapat banyak goa, sehingga menjadikannya sebagai tempat bersembunyi yang tepat bagi Daud dan orang-orangnya. Tetapi sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, rupanya Raja Saul mengetahui lokasi persembunyian tersebut, sehingga Saul membawa 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel untuk memburu Daud. Kemudian setibanya di En-Gedi, hal tidak terduga terjadi kepada Saul, di mana ia terdesak harus buang air. Suatu keadaan di mana memaksanya untuk melakukan seorang diri tanpa pengawasan pengawalnya. Hal umum yang mungkin bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Dan saat itu Saul memilih salah satu goa di En-Gedi untuk buang air, yang secara kebetulan sekali menjadi tempat yang sama Daud dan orang-orangnya bersembunyi. Pengikut-pengikut Daud melihat peristiwa tersebut sebagai kesempatan emas bagi Daud untuk membalaskan dendam atas semua yang telah terjadi. Menariknya bukannya membalas dendam dengan membunuh, tetapi Daud hanya berani memotong sedikit dari puncak jubah Saul. Itu pun sudah membuat hatinya berdebar-debar. Tetapi dengan memotong puncak jubah Raja Saul, di sini Daud menunjukkan bahwa sebenarnya Raja Saul telah berada di dalam kekuasaan Daud. Hanya ia tidak melakukannya. Itulah yang mengherankan Raja Saul, yang akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Dan dari tindakan Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mengakui kehebatan Daud dan mendoakan kebaikan untuk Daud.
Nah, sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan bersama dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bukanlah suatu kebetulan bila Saul tiba-tiba merasa harus buang air di tempat Daud dan para pengikutnya berada. Kemungkinan besar Allah memakai kondisi ini untuk menguji hati Daud. Allah ingin melihat apakah Daud taat dan percaya kepadanya. Di sini, keputusan penting perlu dibuat. Orang-orang yang bersama Daud melihat hal itu sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Daud untuk membalas dendam. Menariknya, Daud tidak berpikiran demikian, karena Daud sadar betul bahwa itu bukan bagiannya. Apalagi ia mengetahui Tuhan telah mengurapi Saul dan mengangkatnya menjadi Raja Israel. Sehingga dalam ayat 13, hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi dan menghukum orang yang bersalah. Keputusan Daud sangat tepat. Ia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh sikap atau pendapat orang lain, melainkan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, amin. Jadi ketika kita disakiti, dilukai, difitnah dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Janganlah menjadi hakim sendiri. Memanglah tidak mudah, tetapi biarlah Tuhan menjadi hakim atas kita. Jangan membalasnya. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Dan Roma pasal 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sebab kita meyakini membalas kejahatan dengan kebaikan itulah sifat ilahi, itulah sifat anak-anak Tuhan. Jadi sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan apapun yang orang lain lakukan untuk mengubah dirimu. Tirulah cara Daud dalam mengampuni Raja Saul dan menolak orang lain untuk mengubahnya. Dan yang kedua, dari sini kita juga belajar dan diingatkan bahwa Daud berani terbuka dan berkata jujur. Dalam ayat 12, Daud tetap menyampaikan tegurannya mengenai dosa Saul. Bahkan Daud mengungkapkan semua hal mengenai ia yang tidak bersalah. Oleh sebab itulah Daud menolak pembalasan pribadi, tetapi ia mengizinkan pembalasan yang bersifat ilahi. Hal ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3b, di mana berkata, jikalau saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi mari sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus, kita mesti menolong menyadari perilaku orang lain yang tidak baik untuk berubah dan bertobat. Memang pastilah tidak mudah. Namun inilah yang mesti kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Kita percaya bahwa tindakan membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah tindakan sia-sia. Demikian juga kita percaya bahwa ketika kita menegur perilaku orang lain yang berbuat buruk agar mau berubah dan bertobat, tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan pasti menolong. Makanya firman Tuhan pun berkata, Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Terbukti dalam hal mengampuni seperti yang dilakukan Daud. Ada banyak pengikut Daud yang memintanya untuk membunuh Raja Saul. Tetapi Daud memilih Tuhan, tangkaplah dia. Yang kemudian dalam ayat 17b-22 menunjukkan Saul yang berubah. Jadi karena Daud tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, Saul mengakui bahwa Daud the next king. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, Alfred Plummer mengatakan, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Yang manakah tabiat kita? Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetap semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, agar bebas berkumandang di antara bangsa-bangsa di dunia, sehingga membawa orang-orang berdosa kepada kasih-Mu dan kepada keselamatan yang mulia. Hari ini kami juga berdoa bagi sesama orang percaya yang lemah secara rohaninya, agar mereka dikuatkan dengan kekuatan Roh Kudus di dalam batin mereka, agar kasih karunia melimpah untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Kristus di dalam diri kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia kami berdoa. Amin.